Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat siang rekan-rekan media dimanapun rekan-rekan berada. Selamat bergabung ke dalam Halal Bihalal Media bersama Intermatrix Communications dan Yayasan Perspektif Baru. Sebelumnya, karena kita baru berkumpul saat ini, izinkan saya untuk mewakili teman-teman Matrix dan Yayasan Perspektif Baru mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk memulai awal yang baru bersama-sama. Amin. Rekan-rekan, apa bisa mendengar suara saya? Sangat bisa. Saya bisa. Dengar. Bisa. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan bahwa halal bihalal kita pada siang hari ini akan diisi dengan diskusi dengan judul Awal Baru Memasuki Normal Baru. Diskusi ini akan kita bahas dari berbagai perspektif dengan dua pembicara. Yang pertama ada Profesor Wimar Witular, MSc MBA. Kemudian kita juga hadir di sini Dr. Jimmy Agung Pambudi Mars. Sebelum memasuki sesi narasumber, saya akan mengundang terlebih dahulu Direktur Yayasan Perspektif Baru, Bapak Hayat Mansur SOS, untuk menyampaikan kata sambutan. Untuk itu saya persilahkan Pak Hayat untuk menyampaikan. Terima kasih rekan Monik. Selamat siang rekan-rekan wartawan dan salam perspektif baru. Sekali lagi dari saya teruntuk rekan-rekan wartawan dan semua peserta halal bihalal, kami dari Intermatrix Communication dan Yayasan Perspektif Baru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami senang rekan-rekan wartawan dapat hadir di silaturahim virtual ini. Saya lihat di sini selain wartawan dari Jakarta, ada juga rekan-rekan wartawan yang bertugas dan tinggal di daerah. Dari Pontianak ada Bang Daeng. Halo Bang Daeng, terima kasih telah hadir. Dari Makassar ada Bang Wahyu. Selamat datang dan selamat bergabung Bang Wahyu. Dan rekan-rekan dari Jakarta. Selain itu ada juga di sini rekan-rekan dari Intermatrix Communication, di antaranya Erna Indriana yang akrab dipanggil dengan Mbak Erna yang menjabat sebagai Direktur Utama Intermatrix Communication. Ada juga Widya Tresna yang rekan-rekan akrab panggil dengan Teteh Widya. Ada juga Dwi Pokuncoro atau yang akrab dipanggil Mas Dwi, dan yang Ayu nih, Mas Dwi paling hafal yaitu Rahayu Lansari. Nah, silakan angkat tangannya rekan-rekan. Oke. Rekan-rekan wartawan yang terhormat, setiap tahun Intermatrix dan Yayasan Perspektif Baru memang menggelar halal bihalal. Namun pada tahun ini kami menggelarnya berbeda seperti tahun-tahun yang lain, tahun-tahun sebelumnya. Paksa kami tahun ini menggelar secara virtual karena dalam 4 bulan terakhir Indonesia dan juga dunia sedang menghadapi wabah global atau pandemi virus corona yang dalam istilah medisnya disebut COVID-19. Nah, guna menghadapi pandemi tersebut, Indonesia, hampir di seluruh wilayah Indonesia dilakukan ketentuan pembatasan sosial berskala besar. Nah, kini mulai besok dan juga beberapa hari ke depan, beberapa daerah akan mulai melonggarkan PSBB. Seperti Jakarta dan Bogor besok akan melonggarkan PSBB. Nah, artinya kita akan segera memasuki normal baru, karena PSBB telah dilonggarkan atau bahkan dicabut. Jadi di acara silaturahmi ini kami manfaatkan juga untuk berbagi perspektif atau sudut pandang mengenai COVID-19 dan normal baru, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi sosial, ekonomi maupun politik. Nah, jadi di acara silaturahmi ini kami menghadirkan dua pembicara, yaitu yang pertama tadi telah disebutkan, yaitu pakar komunikasi hijau, Profesor Wimar Witular, yang juga merupakan pendiri Yayasan Perspektif Baru dan Chairman Intermatrix Communication. Halo Bang Wimar, terima kasih telah hadir dan bergabung. Halo Bang HM. Yup. Nah, Bang Wimar ini terkenal sebagai sosok yang mampu mencuri kejernihan dari kerancuan.
Nah, beliau akan berbagi perspektif mengenai COVID-19 dan normal baru dari sisi sosial, ekonomi, dan politik. Adapun dari sisi kesehatan, atau dari sisi medis akan disampaikan oleh Dr. Jimmy Agung Pambudi, Magister Manajemen Rumah Sakit. Selamat siang, Dok, dan telah Selamat siang, terima kasih. Ya, rekan-rekan, Dr. Jimmy ini saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Jantung Bina Waluya, Jakarta. Nah, kami yakin pemaparan dari kedua pembicara ini akan menambah dan memperkuat perspektif jenis kita saat memasuki normal baru. Jadi, selamat mengikuti pemaparan kedua pembicara, dan ingat, nanti di akhir acara kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang santai. Terima kasih dan salam perspektif baru. Salam. Terima kasih Pak Hayat atas kata sambutannya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan kembali menjelaskan bahwa diskusi akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Dan juga jika rekan-rekan memiliki pertanyaan, rekan-rekan dapat menuliskan pertanyaan rekan-rekan di kolom chat. Lalu kami nanti akan memilih, kemudian akan menanyakan pertanyaan rekan-rekan kepada dua pembicara. Untuk itu, kami akan langsung masuk ke dalam acara inti. Sesi yang pertama akan saya berikan kepada orang yang mungkin sudah tidak asing lagi. Beliau adalah mantan juru bicara Presiden Republik Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid. Beliau juga merupakan Chairman Intermatrix Communication dan pendiri Yayasan Perspektif Baru. Saya akan persilahkan waktu kepada Profesor Wimar Witular untuk memaparkan materi selama 15 menit. Silahkan, Profesor. Terima kasih, Monica. Satu kehormatan untuk bicara depan wartawan. Kesatu, dia bisa ngecek kebenaran saya. Kedua, dia bisa lengkapi ya. Anda walaupun sekarang banyak bekerja di tempat, saya yakin tahu banyak mengenai segi-segi COVID-19 ini, terutama yang non-medisinis, dan saya sangat ingin berbagi, sebab pendapat saya lebih awam lagi. Saya udah di rumah juga nanyanya sama itu aja. Tapi saya bisa ikuti di berita, terutama di majalah Politico, itu majalah Amerika yang aktif dalam mengikuti politik dan juga COVID. Katanya bahwa Indonesia itu diduga akan jadi negara yang termasuk cepat recover secara ekonomis. Karena sampai sekarang Indonesia juga turunnya tidak terlalu banyak. Kalau Amerika bisa dalam kuartal pertama tahun ini turun 4%, maksudnya turun sampai minus 4%, kita sampai sekarang pun masih ada sedikit-sedikit. Jadi kalau nanti satu saat diaktifkan perekonomiannya, kita tidak terlalu jauh untuk kembali ke tingkat semula. Ini juga disebabkan sebetulnya karena kita ini negaranya rada kacau, rada informal. Jadi ekonominya tuh tidak hancur-hancur banget. Ya dari segi tenaga kerja itu hancur, dan dari segi kesejahteraan hancur. Tapi dari segi struktur ekonominya itu tidak sehancur negara maju. Jadi nanti bisa dibangkitkan, dan sudah ada beberapa konsep untuk membangkitkan kegiatan ekonomi itu. Misalnya yang aneh itu melalui mall menjadi salah sektor pertama yang dihidupkan. Di negara lain nggak ada tuh yang begitu. Karena memang heran juga kita kalau lihat mall itu di seluruh dunia paling banyak itu di Indonesia. Jadi di setiap kota di Indonesia itu ada mall, di Pontianak ada, di Palembang ada, di setiap kota ada. Sedangkan kalau di Eropa aja, di Amsterdam apa ada mall, ada nggak ada, saya kira. Pokoknya banyak kota yang tidak ada mall. Mungkin karena memang seluruh kota itu aksesibel untuk pembelanja. Jadi keuntungannya bahwa orang senang pergi ke mall adalah bahwa kalau diizinkan lagi orang untuk datang ke mall, kalau dibuka, makanya itu perkembangannya akan lebih mudah terkendali. Sebab pasti Dr. Jimmy akan menyetujui saya kalau dikatakan bahwa bahayanya orang terlalu senang
bebas keluar adalah bahwa dia bisa menimbulkan infeksi atau pandemi gelombang kedua. Kalau di Jakarta sekarang rate per minggu ini sudah lebih rendah dari Jawa Timur, tapi kalau di Jakarta orang membludak lagi kegiatan ke sana sini, bukan mustahil bahwa dia akan kembali masuk ke gelombang kedua. Nah, kemudian salah satu sebab juga mengapa Indonesia diperkirakan bisa cepat pemulihannya, itu persis seiring dengan lemahnya pengendalian COVID. Jadi ekonomi PSBB ini pengendaliannya lemah di semua kota. Mungkin Jakarta lebih baik dari yang lain, tapi kan saya dengar dari teman-teman kota-kota lain sih orang biasa aja gitu. Jadi antara COVID dan tidak COVID, antara PSBB dan tidak PSBB, itu mungkin tidak begitu banyak berbeda. Jadi kalau bilang, ayo aktif kembali, orang bilang, oh aktif kembali gimana? Dari tadi juga gue aktif. Dari tadi juga saya memang bolak-balik terus ke pusat perbelanjaan dan sebagainya. Oke, berarti kelemahan dalam menyelenggarakan PSBB, atau lebih awal lagi, dalam mengertilah implikasi bahaya dari COVID itu, masih lemah. Tapi juga berarti membangkitkannya tidak susah. Di negara-negara yang lebih formal dan diaktifkan, itu ada ceritanya di beberapa negara bagian di Amerika, di mana misalnya orang sudah boleh pergi ke restoran, ke salon, malah dia nggak mau buka restoran dan salon, karena takut bahwa ongkos pembukanya itu terlalu besar. Ini kalau orang mau buka warung ya buka aja. Jadi tidak ada biaya setup yang terlalu besar. Jadi di satu pihak itu ada untungnya kita menjadi negara yang tidak sistematis, tidak disiplin. Juga ada malah untung dua-duanya ya, tidak disiplin, tidak sistematis itu berarti perubahan tidak terlalu susah. Saya rasa begitu kalau lihat perubahannya. Nanti dari segi medis barangkali Pak Jimmy bisa tambahkan. Yang saya khawatirkan sebetulnya adalah bahwa dalam 3 bulan ini yang mati selain kegiatan ekonomi formal adalah politik di Indonesia. Jadi diam-diam enak juga, sunyi begitu 3 bulan itu, tidak banyak politik, gosip politik, peristiwa politik, kecuali yang memang sengaja mau bikin ribut. Ada aja kelompok-kelompok yang ingin memunculkan kegelisahan, keraguan pada pemerintah, yang ingin memunculkan isu-isu yang sebetulnya sudah tidak ada, apa itu isu PKI, isu Cina, dan sebagainya. Jadi dalam 3 bulan ini, syukur Alhamdulillah, keramaian itu tidak begitu terasa. Kesibukan dari kelompok 212 aja yang 2 tahun yang lalu itu sangat memadati kegiatan di jalanan di Jakarta dan halaman di koran, itu malah nggak ada. Nah, salah satu tokohnya jadi gubernur, jadi dia nggak sempat lagi untuk ngurus politik, walaupun ada tanda-tanda itu akan muncul. Jadi kalau saya bicara dengan orang yang netral, sebagian besar kawan-kawan saya itu orang yang tidak berpihak politik, bagusnya kita jaga ini netralitas politik sesudah
COVID ini lewat. Jadi jangan hilangnya COVID kita kembali kebiasaan lama. Karena berpolitik tanpa batas itu banyak menimbulkan kerugiannya. Ayu, saya udah bicara berapa menit ya? Masih ada 7 menit lagi. Oke, tolong kasih tahu kalau tinggal 1 menit lagi ya. Oke, baik. Karena saya nggak susah lihat jam. Jadi itu yang dikatakan kalau kita aktif lagi bekerja dan sebagainya, kita kembali ke normal, maka itu tidak akan normal yang kita tahu sih. Itu akan jadi normal baru. Ya, normal baru itu bukan istilah yang dibikin-bikin, itu hanya istilah alamiah aja. Normal yang bukan lagi seperti yang kita kenal. Terutama di sektor modern. Barangkali kalau sektor tradisional, normalnya tetap normal aja. Orang ke warung kopi ya tetap warung kopi. Tapi kalau orang ke coffee shop, ya beda lah coffee shopnya. Pertama Starbucks sudah tutup ya. Kedua juga staffnya juga banyak yang dirumahkan. Karena itu Intermatrix, walaupun sudah tutup dan bekerja di rumah, tapi tidak sampai bubar, tidak menghentikan gaji atau THR. Karena kita terlalu kecil untuk bubar. Itu untungnya. Jadi kita seperti perusahaan non-formal ya. Walaupun tentunya kita perlu, ya kalau ada yang punya proyek tetap ya kasih aja ke Intermatrix. Nah, jadi normal yang baru itu harus beda dari normal lama. Itu paling terasa barangkali kalau naik pesawat terbang. Itu pasti beda, karena ke satu kursinya tidak muat semuanya. Walaupun orang mau bayar tiket itu, yang naik pesawat terbang sih orang kaya ada aja uangnya barangkali ya. Tapi kalau dari Bali ke Jakarta aja biasanya penuh. Sekarang mungkin tidak boleh dipenuhkan karena nanti terlalu berdekatan. Kan harus distancing. Jadi ya paling enggak satu kursi di tengah kosong barangkali. Nggak tahu gimana caranya. Tapi itu berarti bahwa revenue, pendapatan dari perusahaan itu juga akan berkurang. Jadi kalau HMS memiliki perusahaan penerbangan, siap untuk nanggung rugi sekian lama. Dan juga tidak akan bisa mempekerjakan kembali staf udaranya, staf di darat, di ground crew juga. Kalau kita naik kereta api nggak tahu tuh. Tapi kalau di ini aja, kalau MRT dan transport dalam kota, saya rasa akan sibuk lagi karena perlu. Hanya sekarang ada peraturan dari MRT-nya bahwa orang nggak boleh ngobrol kalau naik MRT. Jadi itu juga yang baru, normal baru. Kalau Dwipo bilang, di Jepang juga dari dulu nggak ada yang ngobrol. Yang ngobrol tuh hanya turis Indonesia. Karena tiap ngobrol tuh mengeluarkan kuman. Dan kuman bisa terbang dan hinggap. Nah, Monik lagi. Ini ada tulisan Monik. Hilang apa? Train of thoughts ya. Jalan pikiran saya hilang. Lagi ngomong apa, Monik? Di Jepang orang iya. ngomong. Di Jepang itu menurut Dwipo, karena saya udah lama nggak ke Jepang, di kereta api itu nggak ada yang ngobrol, kecuali orang Indonesia. Karena memang budayanya dari dulu sudah begitu. Kalau di Indonesia ya gimana mau ngobrol ya, naik MRT pasti asyik nih ribut segala gitu ya. Jadi itu nggak boleh karena itu sarana yang mengeluarkan virus ya. Saya nggak tahu terus sampai mana bisa dilaksanakannya. Saya ada polisi bilang jangan ngomong susah juga ya. Nah tapi memang ada disiplin baru di kendaraan itu. Kemudian juga
kendaraan umum yang lain yang kecil. Juga harus ada peraturannya. Jadi sebelum semua transportasi itu diaktifkan, harus ada protokol baru begitu untuk menggunakan kendaraan transportasi umum. Tidak begitu saja. Apalagi kalau ya mungkin ada alasan juga untuk melarang demo ya, mudah-mudahan bisa. Banyak kegiatan, saya tidak berani menyinggung kegiatan yang mempunyai dampak budaya dan agama, sebab itu sensitif, tapi itu juga harus dipikirkan. Orang nggak boleh rame-rame lagi dan saling menyebarkan virus. Ya, dalam normal baru ini, yang diingat orang harus bahwa sebetulnya kita tuh masih zaman pra-pandemi. Mungkin muncul pandemi lagi, yaitu pandemi gelombang berikutnya, kedua, ketiga. Kalau kita tidak mengubah cara hidup kita, kalau kita tidak merubah protokol kehidupan kita tuh sangat berbahaya untuk masuk kembali ke dalam gelombang 2, 3. Walaupun Pak Jimmy barangkali bisa jelaskan sebahaya apa gelombang 2, 3 ini. Soalnya Jakarta sekarang kelihatannya rate per harinya, per minggunya sudah turun begitu ya. Apakah memang karena efektivitas PSBB atau karena penularan sudah tidak deras. Sebaliknya yang baru muncul Jawa Timur, Surabaya, Kalimantan Selatan, Papua, itu penularannya aktif. Apakah di Jakarta ada karakter penularan yang menurun sekarang ini, atau hanya karena kemarin orang-orang sudah rajin? Apakah masih muncul pandemi gelombang kedua, ketiga di Jakarta? Itu barangkali pengetahuan praktis yang perlu di-share oleh Dr. Jimmy dengan teman-teman. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Wimar atas materi yang disampaikan. Rekan-rekan media, berhubung presentasi ini terbatas oleh waktu, jadi rekan-rekan media saya persilahkan untuk bertanya apapun kepada Prof. Wimar mengenai topik kita pada hari ini. Jadi tidak harus merespon dari materi yang sudah diberikan, namun rekan-rekan dapat bertanya apapun dan dapat disampaikan di kolom chat. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke pemateri kita yang kedua, supaya rekan-rekan bisa mendapatkan gambaran dari perspektif kesehatan, dan jangan lupa rekan-rekan tetap dapat menyampaikan pertanyaan rekan-rekan di kolom chat. Baik, pembicara kita yang kedua, beliau merupakan direktur dari Rumah Sakit Jantung Bintang Waluya, Dr. Jimmy Agung Pambudi Mars. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Saya akan persilahkan langsung untuk pemaparan materi selama 15 menit. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Monik sudah diberikan kesempatan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bicara di forum ini, dan saya juga terus terang merasa terhormat bisa bicara di depan rekan-rekan media bersama rekan-rekan Yayasan Perspektif Baru dan Intermetrics. Saya akan bicara masalah topiknya ini kan new normal ya, awal new normal, normal yang baru. Nanti saya akan bicara 3 hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah selalu saya awali dengan pembacaan update COVID-19 di awal diskusi. Yang kedua saya akan bicara masalah karakter COVID-19 yang ada di Indonesia dan karakter rumah sakitan atau kesiapan kesehatan di Indonesia. Dan hal terakhir barangkali saya akan bicara mengenai bagaimana kita menyikapi dalam menjalani awal new normal, seperti apa dari sudut pandang kesehatan.
Karena saya setuju sekali tadi Pak Wimar sudah membicarakan waspada gelombang kedua. Itu sejarah memang sudah membuktikan gelombang kedua pada suatu pandemi itu luar biasa. Oke, tidak berlama-lama saya akan membacakan update terbaru Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan bacakan sebarannya dan ada tambahan beberapa kasusnya, sehingga dari sini saya harapkan kita bisa mengetahui arahnya itu seperti apa gitu. Jadi bukan hanya data-data dan angka-angka saja, ada benang merah yang nanti ingin saya sampaikan. Pertama, ini saya mendapatkan info dari gugus tugas Indonesia COVID. Itu per tanggal 2 ya. Kita itu di Indonesia yang positif sebanyak 27.549 orang per tanggal 2 kemarin. Itu yang sembuh itu sekitar 7.935 orang. Artinya sekitar 28-30% sembuh. Untuk meninggal sekitar 1.663 orang, 6% angkanya meninggal. Dan ODP 48.000 orang, PDP 13.213. Dan kalau kita perhatikan, ini semua kasus ini berada di 34 provinsi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. 34 provinsi di Indonesia. Indonesia saat ini total ada 34 provinsi. Jadi artinya 100% seluruh area di Indonesia tidak ada yang bebas. Semua provinsi ada kasus positif. Itu hal pertama yang ingin saya garis bawahi, ya. Artinya negara kepulauan di Indonesia ini 34 provinsi semua sudah ada yang positif. Sebarannya kalau bisa dibilang luar biasa. Ini 100% area di cover oleh COVID-19. Dan itu hal pertama. Hal kedua adalah per tanggal 2 kemarin, itu kasus baru itu kita ada 609. 609 kasus baru dari 23 provinsi. Kalau kita perhatikan, 23 provinsi ini lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. Itu perlu kita waspadai. Ya, dengan kita tinggal di Jakarta kasus baru berdasarkan catatan saya ada 60. Jakarta 60, Jabar 18, Jawa Tengah 15, memang Jawa Timur kemarin meledak 213. Artinya apa? Jadi saya ingin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian memahami bahwa virus ini ada di seluruh wilayah Indonesia, dengan per hari ini kita belum bebas 100% dari COVID, karena kasus baru masih cukup banyak. Kita tidak bisa bicara 11 area sudah clear, tidak bisa. Dari satu area itu bisa menyebar kemana-mana dengan cepat. Itu hal kedua yang harus kita pegang. Dan terus secara statistik, secara data, saya ingin menyampaikan dari bidang kesehatan, barangkali Bapak Ibu perlu tahu juga, jadi Indonesia ini dengan penduduk sekitar 250 juta lebih, mungkin sekitar 260 juta, itu kalau kita hitung rasio dengan tempat tidur di rumah sakit, kita itu hanya ada 1,2 sekian persen per 1.000 penduduk. Artinya Indonesia ini dari 1.000 penduduk hanya ada 1 tersedia bed rumah sakit. Ya, itu dipahami dulu. 1.000 penduduk hanya 1 bed. Itu yang pertama. Yang kedua kita bicara ventilator. Ventilator dengan keadaan kemarin itu kita butuh sekitar 29.000 sampai 30.000. 29.000 sampai 30.000 ventilator. Yang ada kita catatan saya ini sampai terupdate kemarin itu hanya 8.400. Artinya apa? Artinya apabila ada 30.000 orang yang butuh ventilator, kita hanya bisa memberikan pelayanan 8.400. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, COVID-19 ini sebarannya 100% di seluruh area Indonesia. Kedua, kesiapan rumah sakit kita apabila terjadi gelombang kedua, seperti Bapak Ibu tadi, 1 bed 1.000 penduduk. Jadi bisa kita bayangkan apabila terjadi gelombang kedua. Kalau saya boleh bercerita sedikit, di rumah sakit kami kemarin ada yang meninggal 3 orang. 3 orang itu meninggal karena 1, kita tidak punya SDM untuk pelayanan COVID-19. Kedua, ventilator kita tidak mencukupi untuk kasus COVID-19.
Dan hal yang membuat saya kemarin juga agak lumayan berat adalah itu kita mencari rujukan sulit sekali Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa karena memang keadaan kita ini luar biasa. Dengan jumlah bed sekian, dengan jumlah ventilator sekian, tapi yang memerlukan banyak, kita harus bisa memilih. Dan kebetulan ada beberapa pasien yang tidak masuk mendapat pelayanan hal tersebut sehingga meninggal. Itu yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, kita di rumah sakit ini juga sudah barangkali boleh dibilang sudah pontang-panting. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kita dukungan di awal itu, dukungan APD itu agak sedikit susah. Masker, hazmat itu sangat susah. Jadi saya sangat setuju apabila kita ini sebelum nanti memasuki normal yang baru, Bapak Ibu sekalian mengetahui keadaan kita seperti apa, nanti saya akan informasikan bagaimana kita menyikapi sehingga setidaknya orang-orang terdekat kita bisa terhindar dari COVID-19. Oke, berikutnya saya akan bicara mengenai persiapan kita untuk memasuki new normal atau normal yang baru. Jadi kalau dari bidang kesehatan memang kita luar biasa kita berjuang. Kenapa? Karena kalau dari bidang kesehatan sebenarnya dari kemarin itu kita mudah. Kita sudah ada langkah-langkah yang harus diikuti. Tapi kan tidak mungkin dalam satu negara kita ngotot mengikuti satu sudut pandang tapi mengabaikan yang lain. Itu saya sangat mengerti. Nah, untuk hal awal yang baru ini, kalau boleh dibilang dari Kemenkes juga sudah memberikan banyak panduan-panduan ke kita, dan saya yakin sudah masyarakat dan rekan-rekan media juga sudah mengetahui. Di situ nanti akan ada protokol-protokol yang harus diikuti, Bapak Ibu sekalian. Dan dari protokol-protokol tersebut saya akan memberikan apa sih tujuannya protokol tersebut, maknanya apa, sehingga jangan sampai nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti protokol tapi percuma. Ya, seperti contoh untuk APD. Jadi kita bicara protokol itu hal pertama adalah APD, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian diminta untuk mempersiapkan APD masing-masing individu, masing-masing pribadi APD. Ya, Kemenkes sudah mengeluarkan standar APD kita itu seperti apa, aktivitas kita seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi pengusaha atau bagi pelaku usaha. Jadi mereka harus menyiapkan pendukungnya. Mereka harus menyiapkan alat-alat pendukung untuk lokasi yang tempat mereka berusaha. Nah, dari dua hal ini yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, APD. APD itu adalah apa? Alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini kita lengkapi dengan kebiasaan kita melindungi diri. Kebiasaan kita melindungi diri apa? Seperti apa? Bapak Ibu mungkin sudah mulai mendengar kebiasaan cuci tangan, etika batuk. Sebenarnya hal-hal demikian itu sudah banyak di rumah sakit, sudah dilakukan jauh-jauh sebelum adanya COVID, dan barangkali kita galakkan di masyarakat. Ya, kalau berdasarkan Kemenkes itu ada yang namanya penggunaan APD dan aktivitas pembersihan alat gerak kita, tangan di luar rumah. Yang pertama adalah kita wajib memakai masker, Bapak Ibu sekalian. Nah, masker ini jadi krusial, Bapak Ibu sekalian, karena banyak yang tidak tahu untuk apa itu masker, untuk apa cuci tangan, dan bahkan ada yang sarung tangan pakai, tapi sebenarnya esensi maksudnya tidak tahu. Sebagai contoh saya informasikan, hari ini tadi saya di lift bertemu dengan pasien, saya lihat dia lengkap pakai pakai masker, bagus, pakai sarung tangan Bapak Ibu sekalian, tapi saya lihat beliau tidak tahu maknanya. Dia pakai sarung tangan dengan tenangnya, dia mencet-mencet lift, membuka handle pintu, di dalam lift saya perhatikan dia tangannya langsung begini. Langsung tangannya bebas Bapak Ibu sekalian. Terus tangannya gatal, masih pakai sarung tangan. Nah, ini saya bilang ini tidak mengerti. Tidak mengerti, dia tidak mengenal COVID-19, dia tidak mengenal karakter virus coronanya. Jadi virus corona itu penyebaran utamanya lewat droplet batuk, Bapak Ibu. Dia nempel di handle pintu, di lift, dia di udara beberapa jauh bisa ke orang.
Jadi akan percuma kalau Bapak Ibu pakai masker, ada orang batuk dekat Bapak Ibu, kita tidak jaga jarak, di atas 1 meter, maskernya sudah kena, kita pegang sampai rumah, masker itu tidak diganti. Jadi orang pakai masker lebih takut pada undang-undang dan dendanya, gitu. Sedangkan sarung tangan, orang lebih takut kepada kepada nyamannya psikis. Padahal sarung tangan, kalau Bapak Ibu mau pakai sarung tangan pada saat Bapak Ibu pakai, kita sudah mulai gunakan, ini harus dibuang apabila kita mau menyentuh badan kita sendiri, apabila tangan mau menyentuh wajah kita. Jadi Bapak Ibu perhatikan, saya kasih contoh, misalnya kita mau ke pusat, ke toko ya, pusat pertokoan. Kita pegang sarung tangan. Kita pakai, sudah masuk, sampai dalam mobil, sarung tangan masih kita pegang, masih nyetir, kita taruh di dashboard, itu salah. Nah, hal-hal inilah yang nanti saya harapkan Bapak Ibu sekalian paham bagaimana menyikapi hal ini. Seperti itu, ya. Jadi saya akan bicarakan masalah aktivitas yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang pertama tadi, gunakan masker, ketahui maksudnya. 1, melindungi pernafasan kita. Kedua, menghindari penularan dari kita keluar. Selesai pakai masker, buang. Tidak ada masker sampai lebih dari 1 hari. Apabila ibu bapak pakai masker kain, cuci di rumah. Oke. Yang kedua, cuci tangan. Ya. Sekarang lagi ngetren hand sanitizer sampai langka. Ya, kalau saya boleh informasikan, hand sanitizer dan cuci tangan dengan sabun lebih efektif cuci tangan dengan sabun. Air mengalir. Ya. Jadi yang utama adalah cuci tangan. Semakin sering Bapak Ibu sekalian cuci tangan, semakin aman Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah ke rumah sakit sebelum COVID ini ya, itu hampir di sudut ruangan itu ada tempat cuci tangan. Hampir di setiap praktek dokter ada cuci tangan. Bahkan ada itu tata cara cuci tangan yang 6 langkah. Ya, ikuti itu. Ikuti. Masuk kantor, saya dengar kemarin pemerintah rencana mau mulai buka kantor lagi, masuk kantor pegang handle pintu, ini cuci tangan. Masuk ruangan selesai. Kalau di luar boleh pakai hand sanitizer. Oke. Jadi yang pertama masker itu wajib pada saat nanti kita sudah mulai normal baru. Kedua, cuci tangan. Extra hand sanitizer oke. Ya. Yang keempat barangkali ini yang sangat krusial ini, pembatasan jarak fisik. Physical distancing itu paling penting. Saya terus terang kekhawatiran Pak Wimar tadi, saya terus terang ini dari minggu-minggu lalu sebelum ada new normal ini digaungkan itu saya sudah khawatir. Saya beberapa kali mendengar dari rekan-rekan saya di beberapa daerah di Jakarta selama puasa kemarin itu sepertinya tidak ada yang namanya PSBB. Jadi jam 3, jam 4 sebelum buka itu masyarakat udah tumpah ruah di jalan-jalan, tapi bukan di jalan protokol ya, di jalan-jalan yang nggak begitu besar itu udah tumpah ruah. Di Jakarta Timur, di Jakarta Barat, saya komunikasi dengan beberapa rekan saya, dan itu sangat mengkhawatirkan. Tapi apa boleh buat, itu karena ketidakpahaman. Sehingga tugas kita sebagai orang yang paham barangkali bisa menjelaskan. Dan di sini saya harapkan nanti rekan-rekan wartawan sekalian bisa sedikit banyak memahami pentingnya kita tetap mengikuti protokol. Oke, saya kembali ke tadi Kemenkes tadi, ya sudah mencuci tangan, masker, jaga jarak. Nah, jaga jarak ini kalau boleh dibilang jangan percaya siapapun, Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan percaya siapapun. Kenapa saya bilang jangan percaya siapapun? Di Indonesia itu virus corona yang masuk itu saya lihat di beberapa informasi dan tulisan. Memang kita variannya berbeda dengan yang di Eropa, di Italia, dan di Amerika. Ya, di Eropa dan Amerika itu berbeda dengan kita variannya. Kita beruntung varian di Indonesia ini barangkali tidak begitu mematikan, walaupun di case-case tertentu kita ada korban jiwa karena ada penyakit penyerta. Nah, saya bilang, kenapa kita tidak boleh percaya siapapun? Ada kasus-kasus di mana seseorang terinfeksi virus corona tapi dia tidak menimbulkan gejala spesifik. Ya, tidak menimbulkan gejala spesifik. Dulu awal-awal kita boleh ini pneumonia dari Wuhan, pneumonia Wuhan, saluran pernapasan. Jadi kita demam, sesek, batuk itu kena. Tapi jangan salah.
tiga hal ini kadang-kadang tersamar, Bapak Ibu sekalian. Tiga hal ini tersamar, ya. Jadi banyak yang kita sehat tapi dia bisa menularkan, itu yang hati-hati. Itu yang sangat hati-hati, ya. Jadi kembali ke pesan saya, bagaimana kita menyikapi new normal, ini suatu keniscayaan. Karena kita memang ekonomi harus kembali perbaikan, barangkali tadi Pak Wimar juga sudah menyebutkan, cuma kita harus bisa berbuat sesuatu dalam new normal ini agar tidak mendukung apabila nanti terjadi ledakan gelombang kedua. Satu, protokol yang tadi sudah saya sebutkan, lakukan. Jaga jarak minimal 1 meter. 1 meter itu rekomendasi dari Kemenkes dan WHO. Ya, 1 meter jaraknya. Yang ketiga, jangan terlalu yakin orang muda sehat itu tidak menularkan kepada Anda. Yang keempat, hal yang ini saya informasikan, berdasarkan laporan itu banyak yang gejalanya itu sudah merambah ke jantung, Bapak Ibu. Ke jantung, ya. Ada gejala stroke juga ada, gagal ginjal ada. Bahkan kemarin ada Kawasaki syndrome pada anak-anak, ruam-ruam. Itu gejalanya sama karena ada gangguan kekentalan darah. Artinya apa? Artinya adalah banyak sekarang kasus-kasus yang memang sudah ada sebelumnya itu sebenarnya corona tapi tidak terdeteksi, Bapak Ibu. Jadi ada case gagal ginjal meninggal, belum sempat di swab, nggak masuk. Ada kasus serangan jantung meninggal, sebenarnya itu corona itu bisa. Jadi pesan saya kembali kepada tadi, kita masuk new normal, kita ikut pemerintah, tapi kita harus ikut protokolnya. Kita harus menjaga diri kita harus menjaga keluarga kita. Jangan diabaikan. Betul-betul pesan saya, jangan diabaikan. Kita jangan mengulang sejarah, tapi harus kita belajar dari sejarah. Jangan sampai gelombang kedua menjadi luar biasa. Pesan saya cuma satu, jaga diri kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Pada saatnya, ini apabila ini terjadi, saya ingin menginformasikan. Pada saatnya nanti terjadi gelombang kedua yang luar biasa, itu siapa kuat, dia dapat pelayanan rumah sakit. Hukum rimba akan berlaku di situ. Dan saya informasikan, sebaiknya jaga diri kita, jaga keluarga, jangan sampai terjadi serangan gelombang kedua. Apabila terjadi, ya jangan sampai kita atau keluarga kita jadi sakit. Dari saya barangkali itu aja. Saya harapkan paparan saya yang sangat singkat ini bisa sedikit dimengerti. Target saya cuma satu, Bapak Ibu mengerti bahwa ini tuh serius. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Jimmy atas paparannya. Langsung saja sudah ada beberapa pertanyaan untuk Prof. Wimar dan juga Dr. Jimmy. Saya akan menyampaikan pertanyaan untuk Prof. Wimar terlebih dahulu dari Mas Iswahyudi Rahmanto. Saya langsung bacakan saja pertanyaannya. Saat ini ada kesan new normal dipaksakan terutama dari sektor ekonomi. Apakah pada saat seperti ini yang ada di dalam kondisi darurat kesehatan, seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi rujukan untuk menetapkan kondisi yang ideal? Silahkan Prof. Wimar. Saya setuju bahwa adalah pertimbangan kesehatan yang harus nomor satu. Dan juga istilah new normal sendiri itu sebetulnya hanya deskripsi dari keadaan normal yang nanti kita harapkan, yang juga tidak akan sepenuhnya normal. Jadi new normal. Tapi kalau bagaimana menghadapinya, aturan apa, protokol apa yang harus dijalankan, itu harus dari lembaga kesehatan, dari rumah sakit, dari dokter yang Anda percaya, dari WHO, bukan dari pemerintah. Karena pertimbangan kita yang utama itu bukan pertimbangan ekonomi, lagi pula kita juga tahu pemerintah tidak terlalu terpercaya manajemen ekonominya, bahkan bisa nambah uang korupsi gitu ya. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Prof. Wimar. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan untuk Dr. Jimmy. Pertanyaan datang dari Pak Pria. Di Jakarta ini ada kurang lebih 18.000 orang tanpa gejala, dan orang boleh saja jaga jarak di halte atau di stasiun, namun di dalam Transjakarta atau kereta, penumpang berdiri dan berdesakan tidak bisa dihindari lagi. Apa yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti ini, Dok? Iya, terima kasih pertanyaannya, ini barangkali mewakili pertanyaan
banyak orang ya. Kalau saya simpel, kalau saya boleh memilih, saya menghindari naik Transjakarta, saya menghindari naik kereta, saya menghindari keramaian. Tapi itu kalau saya boleh memilih, tentunya itu tidak bisa menjawab. Kalau menurut saya, apabila Bapak Ibu ini memang tidak ada pilihan dan harus seperti itu, yang pertama adalah kenali karakter virusnya. Ya, kalau saya pribadi sesuai dengan pengalaman saya dalam bidang kesehatan dan kedokteran, informasi virus ini masuk melalui saluran pernapasan, Bapak Ibu. Ya, melalui saluran pernapasan. Yang terbaru melalui kelenjar mukosa dari hidung, dari mata. Jadi biasakan apabila Bapak Ibu berada di keramaian yang tidak bisa dihindari, tangan Bapak Ibu ini perhatikan, ya. Tangan Bapak Ibu perhatikan, ya. Jangan dia sampai masuk ke area wajah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu apabila kita masuk keramaian, masuk ke Transjakarta, ini masker yang utama. Ya, cari masker kain, jangan yang bagus tapi yang baik. Cari masker yang baik, ya, yang tidak bisa ada penetrasi. Dan kalau saya pribadi, tentunya segala usaha itu tentu ada ekses biaya. Ya, saya apabila memang harus memasuki Transjakarta, boleh Bapak Ibu pakai sarung tangan plastik yang buat masak, pakai masker, dan Bapak Ibu harus siap buang. Sampai kantor cuci tangan. Sampai rumah jangan masuk kamar, mandi. Semua yang kita ini masukkan di cucian dulu. Nggak ada lain, nggak ada cara seperti itu. Ya, ini ada informasi yang baik, ya. Sebenarnya kalau sudah masa inkubasinya itu 2 minggu, ya. Kita lewatkan sampai ada 14 sampai 21 hari. Sampai 21 hari itu tidak ada kasus baru, seharusnya itu kemungkinan besar sudah sangat lumayan aman seperti itu. Tapi selama masih ada kasus baru dan belum 3 minggu berturut-turut, itu hati-hati. Dari saya itu. Siapkan APD, perilaku kita. Tangan jangan ke wajah, itu aja. Karena penelitiannya tangan ke wajah itu bisa ratusan kali dalam waktu 1 hari. Barangkali itu, Bapak. Baik, Dr. Jimmy. Menyambung masih dari perspektif kesehatan, saya akan membacakan pertanyaan dari Satya Witular. Berapa bahaya orang sehat jalan-jalan dan menjadi karier? Apakah ada kasus pasien yang tidak tahu bagaimana tertular? Ya, terima kasih Pak Satya. Jadi justru ini yang kita khawatirkan. Karena laporan terakhir itu, ada pasien yang tidak menimbulkan gejala atau menimbulkan gejalanya sangat ringan, dan dia ternyata positif pada saat di rapid test. Dilakukan swab juga positif, berarti terkonfirmasi. Jadi kalau saya bilang, saya ditanya seberapa bahaya kita jalan-jalan di Jakarta, saya tidak bisa menjawab. Tapi saya bisa menjawab pertanyaan seberapa aman kita jalan-jalan di Jakarta, ya tidak ada yang menjamin keamanan, seperti itu. Karena seperti saya bilang tadi, warga Jakarta yang banyak ini angkanya ada yang tidak terdeteksi dia positif. Dan lagi karakter orang Indonesia ini saya juga agak bingung. Ada pemeriksaan gratis rapid itu orang pada takut, pada khawatir. Tapi lebih kepada khawatir psikis, malu, seperti itu. Padahal lebih baik kita lakukan rapid test. Nah, saran saya begini, untuk rekan-rekan media, tidak ada salahnya Bapak Ibu sekalian yang masih bekerja keluar masuk itu minimal 1 bulan Bapak Ibu rapid test. Minimal 1 bulan. Bukan buat kita, tapi buat anak istri dan buat keluarga kita. Seperti itu. Dan satu pesan kalau yang untuk Pak Satya dan rekan sekalian, apabila terpaksa harus beredar di Jakarta, jaga diri seperti tadi saja sudah. Ya. Masker, cuci tangan, jangan tangan ini sering-sering ke wajah tuh jangan. Ke mata itu sudah bisa masuk. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jimmy. Kita akan menyambung kepada pertanyaan selanjutnya. Dari Gumanti, dari Republika. Bagaimana agar di dalam era new normal ini kebiasaan sesuai protokol itu dapat membudaya, mengingat menjaga kebersihan belum membudaya secara menyeluruh dan kedisiplinan masih rendah. Nah, ini akan saya lempar kepada Prof. Wimar untuk menjawab. Silahkan, Prof. Wimar. Ini pertanyaan bagus, artinya pertanyaannya nggak bisa dijawab ya. Sebab itu kan terserah masing-masing lah.
Bagaimana orang itu saya tidak bisa jawab. Itu adalah kebiasaan pribadi orang. Orang mau sembuh atau mau ambil risiko ya, nggak bisa diajarkan. Ya, orang harus ikut forum seperti ini saya kira. Harus lihat bahayanya kalau kita tidak menjaga kesehatan. Barangkali itu jawabannya. Harus belajar mengenai penyakit itu dan melihat bahayanya kalau orang tidak jaga kesehatan. Jadi terima kasih, Prof. soal Masih dalam pertanyaan yang sama, bagaimana pandangan Dr. Jimmy dari segi kesehatan tentang budaya masyarakat ini, Dok? Ya, merubah budaya itu suatu yang luar biasa berat, ya. Jadi saya jangankan awam ya, mencuci tangan itu di rumah sakit pun itu butuh waktu bertahun-tahun untuk membudayakan. Sehingga di rumah sakit pun itu sampai ada lomba mencuci tangan antar unit, sehingga mencuci tangan itu sekarang ada penilaiannya, ada evaluasinya. Jadi kalau menurut saya di tingkat rumah sakit kita ada perangkat untuk membudayakan. Kalau untuk di luar barangkali ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu betul sekali yang disebutkan oleh Pak Wimar Bitular, kita harus sadar dulu bahayanya. Kita harus berangkat dari situ. Tanpa berangkat dari situ tidak bisa. Yang kedua adalah ini yang peran komunitas ya. Peran komunitas sangat berperan. Kalau untuk komunitas terendah di keluarga, paparkan satu keluarga untuk membudayakan cuci tangan dan diminta untuk menegur apabila ada rekan kerja, ada keluarga yang tidak mencuci tangan. Tidak ada jalan selain dari orang luar untuk membudayakan sesuatu. Saya sudah pengalaman di rumah sakit, karyawan saya mungkin butuh 5 tahun. 5 tahun itu 2 putaran akreditasi baru cuci tangannya itu membudaya di semua. Seperti itu. Baik, Dok. Lalu jika kita melihat dengan tren penyakit flu burung beberapa tahun lalu ya, bagaimana menurut Dr. Jimmy tren flu burung dengan COVID-19? Ya, jadi kalau saya perhatikan, ini COVID-19 ini agak jauh lebih unik. Jauh lebih unik. Kalau kita lihat dulu flu burung itu dalam waktu 6 bulan itu banyak kemajuan, banyak progres. Tapi kalau kita lihat COVID ini dalam waktu 6 bulan banyak kejutan. Banyak kejutan. Yang terbaru itu kemarin dari bidang jantung itu sampai dari Kemenkes itu merilis hasil-hasil penelitian khusus hubungan penderita COVID-19 dengan mortality di bidang jantung. Dan itu sangat mengagetkan karena sampai ada gagal jantung, ada gangguan pembekuan darah, dan sampai saat ini memang tren COVID-19 ini boleh saya bilang ini sangat misterius dan belum bisa ditebak. Jadi kita kembali ke kesepakatan kita, lebih baik waspada, jaga diri Anda, jangan percaya hoak-hoak yang beredar, jangan percaya segala macam yang beredar. Kita mengacu kepada institusi kesehatan yang besar yang kita percaya, sehingga kita lebih terarah lagi dalam langkah. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Dr. Jimmy atas jawaban dari pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin untuk Profesor Wimar, ada juga pertanyaan yang masuk, Prof, mengenai tren demo yang beberapa hari lalu terjadi besar-besaran di Amerika Serikat dan juga menular ke beberapa negara seperti di Inggris dan juga di Australia. Bagaimana Prof. Wimar melihat fenomena demonstrasi ini dalam warga dunia yang sedang menyambut new normal? Apakah berpotensi menimbulkan resiko penularan lebih besar atau seperti apa, Prof, perspektifnya? Silakan. Terima kasih, moderator. Jadi aksi protes yang di Amerika itu pesertanya ada 2 macam. Ada yang mau protes, ada yang mau ribut. Jadi yang protes itu karena sedih dan marah melihat Mr. Siapa sih? Boyd. George Floyd. Siapa? George Floyd. George Floyd. Siapa? George Floyd. George Floyd. Mr. Floyd. Selalu lupa Floyd-nya. Bagaimana bengisnya oknum polisi itu melawan Mr. Floyd,
Dan bahwa ini bukan peristiwa pertama kali, sudah sangat sering berulang di kalangan kepolisian Amerika. Jadi banyak yang sedih, marah, protes terhadap gejala itu. Yang demo kebanyakan orang kulit hitam. Jenis kedua adalah orang yang sebetulnya mau cari ribut. Kemarin sampai sekarang kalau Anda buka TV, Washington tuh banyak demo orang kulit putih gitu. Karena itu ingin bikin ribut aja. Nah, sedangkan yang di negara-negara lain, demo di Amsterdam, di Berlin, di mana, itu hanya mendukung solidaritas, jadi sebetulnya tidak ada artinya sebagai demo. Hanya artinya adalah menempatkan Amerika di dalam posisi yang sangat lemah, sangat tidak jadi contoh. Jadi sekarang yang tidak senang Amerika tuh nggak usah yang sentimen anti asing, tapi orang yang tahu persoalan. Amerika pada saat sekarang bukan negara yang patut dihormati. Itu ya. Pertanyaannya bagaimana? Sudah terjawab? Sudah Prof. Bagaimana perspektif Prof. Wimar mengenai isu dari demonstrasi tersebut? Jadi untuk Amerika itu sangat menentukan untuk perkembangan negara, terutama pemilihan presiden ya di tanggal 3 November. Tapi kalau yang di Eropa di mana-mana, itu hanya menunjukkan solidaritas dan juga banyak yang senang melihat Amerika itu yang tadinya so tahu sekarang harus menelan ludah sendiri, terutama di Iran dan di Cina itu kelihatan sekali mereka mengikuti dengan penuh semangat. Ya, terima kasih. Ya, baik Prof. Wimar, terima kasih banyak. Saat ini saya akan memberikan waktu selama 1-2 menit kepada masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement. Mungkin akan saya mulai dari Dr. Jimmy Agung Pambudi. Silahkan dokter, closing statement-nya saya persilahkan selama 1-2 menit. Ya, jadi pesan saya dalam setiap pandemi atau setiap wabah luar biasa, kejadian luar biasa yang di dunia ini selalu menimbulkan suatu budaya baru, selalu menimbulkan suatu perubahan, baik pada suatu community ataupun pada suatu pribadi. Pesan saya cuma satu, dari adanya pandemi ini, khususnya di Indonesia, berawal dari kita, biarlah kita mendapatkan suatu perubahan, biarlah kita melakukan suatu perubahan yang baik, perubahan yang ke arah lebih baik, dari budaya yang kurang baik menjadi baik, dan saya harapkan dari kelompok kecil ini kita bisa menyebarkan budaya yang baik ke orang lain. Itu aja. Baik, terima kasih Dr. Jimmy. Silakan untuk Prof. Wimar menyampaikan closing statement selama 1-2 menit. Silakan Prof. Terima kasih. Ini saya sangat terkesan oleh penjelasan Dr. Jimmy dan melalui panitia ini menganjurkan bagaimana supaya Dr. Jimmy itu bisa dipresentasikan kepada masyarakat lebih luas. So banyak orang yang memang tidak mengerti masalahnya. Jadi Dr. Jimmy sangat tepat mengenai poin-poin yang orang tidak tahu. Termasuk di antara kita sendiri juga. Saya yakin ada yang kita perlu ikuti. Jadi kalau kesimpulannya, jadi memang kita tidak pernah habis ya dalam menuntut ilmu mengenai pandemi ini, karena ini bukan ilmu yang berdiri steril gitu, yang berdiri sendiri, tapi ini adalah ilmu untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan hidup. Saya nggak tahu di antara kita juga ada yang masih hidup sebulan lagi. Nah, sementara kita masih bisa berperan, kita harus semangat melawan pandemi ini dengan mengikuti semua aturan common sense yang Dr. Jimmy sampaikan. Bukan aturan pemerintah, tapi aturan common sense. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wimar dan juga Dr. Jimmy atas kata penutup yang telah disampaikan untuk menyimpulkan diskusi kita pada siang dan sore hari ini.
Nah, rekan-rekan media dimanapun rekan-rekan berada, kata penutup dari kedua pembicara pada diskusi hari ini sekaligus menutup acara diskusi halal bihalal media bersama Intermatrix Communications dan Yayasan Perspektif Baru. Kami akan mengirimkan siaran pers setelah ini, dan dengan berakhirnya diskusi, maka saya sebagai moderator akan menutup diskusi pada siang hari ini. Untuk itu, bagi rekan-rekan, saat ini saya persilahkan, saya undang untuk membuka kamera karena kita akan berfoto bersama. Saya akan mengambil screenshot dari tampilan rekan-rekan yang sekarang ada di layar laptop atau handphone kita masing-masing. Oke, bersiap semua ya. Boleh bergaya bebas. Saya akan mulai Mbak Lilis buka, Mbak Lilis. Mbak Lilis. Bisa dibuka, Mbak Lilis mau buka nggak? Mbak Gumanti boleh dibuka, Mbak? Kalau gitu kita lanjutkan saja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, standby karena kita ada 2 halaman di layar laptop saya saat ini. Jadi, kita akan ambil lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih rekan-rekan dan juga pembicara yang sangat luar biasa dalam menyampaikan materi. Semoga acara diskusi kita pada siang ke sore hari ini memberikan manfaat untuk rekan-rekan media dimanapun rekan-rekan berada. Dan saat ini setelah diskusi saya tutup, rekan-rekan saya persilahkan untuk menyalakan audio jika ingin bertegur sapa dengan rekan-rekan dari Intermatrix dan juga sebaliknya. Silahkan. Terima kasih, Terima kasih, Ibu Dokter. Moderator. Dr. Terima Jimmy. kasih Monica, Pak Wimar, Dr. Jimmy. Teman-teman. Dr. Jimmy. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Semuanya.